kehamilan yang sehat itu seperti apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan nih dok. Jadi kehamilan yang sehat itu sebenarnya dimulai dari perencanaan kehamilan. Nah, pasti pada bingung kan, kok dari perencanaan kehamilan sih? Karena kalau kita mau memiliki kehamilan yang sehat, janin yang sehat, artinya kita harus memulai dari si calon benihnya tersebut, yaitu kalau misalnya dari pihak ayah itu yaitu sperma, dan dari pihak ibu itu yaitu sel telur. Jadi sel telur dan spermanya harus sehat dulu. Nah, biasanya banyak banget nih yang kalau program hamil nih menanyakan, gimana ya cara supaya saya bisa mendapatkan kualitas anak yang bagus. Nah, kalau misalnya untuk ibunya, biasanya kita akan menyarankan multivitamin, terutama kita memberatkan untuk asam folat. Kenapa sih asam folat ini digadang-gadang harus diminum dulu, bahkan sebelum hamil? Jadi persiapan untuk kehamilan sudah mulai mengkonsumsi asam folat. Karena asam folat ini dari banyak penelitian dapat memperbaiki struktur DNA dari si sel telur sehingga kualitas si sel telurnya juga jadi meningkat. Sedangkan kalau pada sperma gimana nih? Kalau sperma ini memang adalah ilmu baru yang baru berkembang 10 tahun belakangan. Jadi selama ini kan kalau misalnya mau hamil kayaknya urusan si ibu aja nih. Ternyata di 10 tahun belakangan ini kan namanya juga embrio terbentuk separuh dari ayah, separuh dari ibu. Tentu si ayah ini juga memainkan peranan penting. Nah, untuk meningkatkan kualitas sperma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari gaya hidup seperti menghindari merokok, tidur yang cukup, hindari polusi, dan juga mengkonsumsi antioksidan, contohnya yang paling mudah adalah vitamin C, dan juga mensupport nutrisi dari sperma tersebut. Nah, permasalahannya, apabila nih spermanya dalam kondisi saat ini kurang bagus, dan ingin memperbaiki spermanya, butuh berapa lama sih? Butuh 72 hari. Itu makanya dibilang persiapan untuk kehamilan membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan sebelum mau hamil. Jadi 3 bulan sebelum mau hamil, ayah bunda nih harus mengkonsumsi makanan bergizi, vitamin-vitamin yang disarankan. Nah, lalu gimana nih untuk proses hamilnya sendiri? Nah, untuk proses hamilnya sendiri, tentunya kita akan menyarankan untuk melakukan hubungan intim di masa subur. Kalau yang kalau yang menstruasinya teratur ya, kalau yang tidak teratur mungkin bisa konsultasi ke dokter kandungannya, bisa dibantu dengan obat-obatan ataupun mengganti lifestyle agar bisa menentukan kapan masa subur. Nah, setelah itu kan positif hamil nih, biasanya kan telat mens tuh, positif hamil. Kapan sih yang terbaik kita ngecek kehamilan? Begitu telat menstruasi sebaiknya cek. Kenapa? Karena satu, kita mau menentukan lokasi kehamilan, kita mau menghindari komplikasi kehamilan yaitu hamil di luar kandungan. Amit-amit ya, jangan sampai terjadi, karena kalau hamil di luar kandungan kita takut terjadi perdarahan di dalam perut ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan usia hamilnya pas atau tidak nih dengan menstruasi terakhir. Kenapa? Karena pada USG trimester pertama adalah yang paling pas untuk menentukan usia hamil. Nah, dari usia hamil inilah kita bisa menentukan apakah si embrio ini atau si janin ini berkembang dengan baik atau enggak. Kenapa begitu? Misal nih, kita sudah menentukan usia hamilnya ternyata saat di USG pertama adalah 5 minggu. Kita akan berpegangan dari situ akan maju. Jadi misalnya setiap hari Rabu kita USG udah 5 minggu. Jadi tiap hari Rabu dia akan genap 6 minggu, Rabu depannya lagi 7 minggu, Rabu berikutnya 8 minggu. Nah, saat terjadi gangguan pertumbuhan, misalnya stunting contohnya, bayinya ternyata lebih kecil. Kalau kita tidak melakukan dating atau tidak bisa menentukan usia hamilnya, kita nggak akan bisa mendeteksi, oh bayi saya ternyata kecil nih, di bawah rata-rata seharusnya. Karena kalau terutama yang suka pindah-pindah kontrol hamilnya nih bunda nih, USG ke dokter yang satu, ke dokter yang lain, tapi dokternya tidak mengetahui usia hamil sebenarnya. Jadi kesannya usia hamilnya itu ya sesuai dengan hasil USG aja. Padahal hasil USG itu hanya menentukan kira-kira nih dengan besar bayi segini, kira-kira dia tuh sesuai dengan usia hamil berapa minggu. Belum tentu sesuai dengan usia hamil sebenarnya. Nah, itulah yang paling penting, di mana kita bisa mengejar misalnya di usia hamil 28 minggu, minimal berat janin itu harus 1000 gram. Ternyata berat janinnya baru 800 gram, balik kekurangan 20%. Ini kita sudah masuk kategori stunting. Nah, kita akan bisa memberitahu ibunya, bilang, Bu, ini bayi ibu berat badannya di bawah 20%. Dan harus segera diperbaiki nutrisinya dengan cara melihat grafik pertumbuhan tersebut.
Nah, dengan kita mengetahui grafik pertumbuhan janin kita bagus atau tidak, kita bisa memperbaiki nutrisi sehingga janin tersebut bisa mengejar ketinggalannya, dan semoga saat dilahirkan dia mendapatkan nutrisi yang pas dan kemudian janinnya merupakan janin yang sehat. Perlu diingat juga, kita ada golden period untuk pertumbuhan si janin ini, yaitu mulai dari kandungan sampai dengan usia 2 tahun. Oleh karena itu, nutrisi dari dalam kandungan juga penting, bukan hanya pas si bayinya ini lahir, gitu.